Hai share, buat kamu yang lagi nonton video ini, kamu sekarang lagi nonton My Business Account TV. My Business Account adalah salah satu dari reseller yang jual street brand USA, Coach, Fossil, Capspain, Tory Burch, Michael Kors, dan masih banyak lagi. Pokoknya, buat kalian yang belum tahu, kalian mesti banget untuk lihat Instagramnya My Business Account di My Business Account atau di PO_My Business Account, karena banyak banget barang-barang street brand USA yang kece banget dan harganya benar-benar affordable banget. So, di sini kita bakalan sharing-sharing tentang brand itu sendiri. Terus kita juga bakal review-review beberapa stuff dari brand itu. Terus kita juga bakalan kasih tips-tips tentang fashion, kayak cara merawat tas, dan masih banyak lagi. Biar kita tetap semangat untuk bikin konten kayak gini, kalian mesti banget untuk subscribe dan nyalain notifikasinya. So, di episode pertama ini kita bakalan bahas tentang perbedaan outlet dan retail store. Jadi nih, banyak banget yang nge-DM ke My Business Account tentang Kak, ini tuh barangnya asli nggak sih? Fake nggak sih? Apa sih bedanya outlet sama retail? Ini barangnya FO, ini barangnya outlet. Pokoknya banyak banget. Jadi biar kalian nggak bingung lagi, kita bakalan bahas tuntas di sini. Jadi jangan sampai kelewatan sampai akhir video ya. Sebelum kita mulai, always remember that you are beautiful, you are worth it, and you are enough. So, kayak most of you guys sudah tahu nih, kalau misalkan di USA itu terkenal banget sama ada yang namanya retail store atau regular store atau store aja atau butik, ada juga yang disebut dengan outlet. So apa sih bedanya sebenarnya? Nah, aku mau cerita dulu nih tentang sejarahnya. Jadi nih, setiap brand-brand itu kayak misalkan Coach, Capspain itu punya retail store yang ada di mall-mall tuh biasanya atau berdiri sendiri. Ada juga yang barangnya super sale banget dan ditaruh di outlet. Nah, sekarang kita bahas sejarahnya deh ya. Kenapa sih ada yang namanya retail store? Kenapa ada yang namanya outlet store? Oke, sekarang kita masuk ke sejarah singkatnya ya. Jadi, di tahun 1930 itu adalah pertama kalinya di USA bagian timur itu terdapat yang namanya outlet. Jadi, awal mulanya nih emang itu disebutnya factory outlet. Jadi mereka mendirikan outlet di pinggir pabriknya. Tujuannya adalah untuk menjual barang-barang yang rusak atau damage atau kelebihan barang atau outdated stuff, kayak udah seasonnya tuh udah lewat gitu dan udah nggak up to date lagi, untuk dijual sama karyawannya sendiri. Jadi karyawannya akan dapat diskon yang besar-besaran dan bisa dapat harga yang lebih murah. Tapi nih setelah beberapa waktu ini perkembangannya tuh pesat banget, terus jadi mulai deh jadi dijual untuk non karyawan juga, karena ternyata yang nggak karyawan juga minat dan pengen beli. Nah, pada tahun 1963 ada satu brand pakaian cowok namanya Anderson Little, yang buka outletnya lepas dari pabrik atau udah nggak di kawasan pabriknya lagi. Jadi dia emang benar-benar mendirikan satu outlet yang jauh dari pabriknya. Nah, pokoknya nih singkatnya sampai tahun 1970 outlet hanya menjual barang-barang yang kelebihan atau yang rusak, yang damage. Di tahun 1974 ada Vanity Fair, itu nama satu perusahaan yang buka multi outlet pertama di Reading, Pennsylvania. Jadi buat kalian yang belum tahu, outlet khas mall USA itu biasanya ada di satu kawasan gitu berhektar-hektar yang terdiri dari outlet banyak banget gitu, kayak Coach dan Capspain dan lainnya, dan Vans, Adidas kayak gitu, Nike itu kayak bersebelah-sebelahan. Itu biasanya terbuka dan besar banget. Itu waktu di Pennsylvania itu baru sekitar 1-2 hektar aja, tapi kesininya nih sampai sekarang ini kayak satu outlet itu luasnya bisa sampai 5 hektar. Harian nggak akan cukup buat belanja, ya nggak sih?
Nah pokoknya nih ya, jumlah outlet di USA itu terus aja meningkat. Dan pokoknya tuh dari, aku baca sedikit ya, dari jumlah mall di USA itu meningkat dari 113 pada tahun 1988 menjadi 276 pada tahun 1991 dan menjadi 325 pada tahun 1997. Dan pada tahun 2013 saja udah ada 472 outlet. Nah, mulai dari situ tuh, jadi outlet itu karena banyaknya peminat yang mau beli barangnya dari outlet, karena bayangin deh sama kalian, kalau di retail store itu harganya full price. Jadi kalau di tagnya harganya $100 ya $100, $200 ya $200. Nah tapi kalau di outlet itu selalu ada yang namanya fire discount, kayak misalkan sell 50%, even sampai 70%, even sampai 85%. Jadi karena banyaknya peminat, akhirnya brand-brand tersebut mulailah bikin koleksi yang emang dibikin khusus untuk outlet. Jadi kayak special made for outlets gitu. Jadi ini yang bisa aku simpulin, tujuannya brand-brand tersebut bikin outlet adalah untuk namanya cutting corners. Buat kalian yang belum tahu istilah cutting corners itu biasanya diartikan dengan melakukan sesuatu dengan cara yang tampaknya paling mudah, tercepat, atau termurah, terutama dengan mengabaikan melakukan sesuatu yang penting. Google Translate. Jadi ini kayak gini. Mereka itu bikin cara supaya produknya terjual lebih cepat. Nah, itu disebutnya cutting corner. Kenapa? Mereka itu adalah salah satu strategi marketing buat ngejual barang secara cepat. Karena kan kalau yang mahal, jualannya juga pasti lama dong, karena marketnya juga sangat tipis banget, sangat kecil banget. Jadi mereka juga pengen nih menjual secara banyak, secara masif. Jadi mereka bikinlah edisi khusus atau special made untuk outlet. Jadi harganya udah pasti murah banget, murah. Jadi udah pasti harganya terjangkau banget. Jadi please, buat kalian yang masih nanya, Kak, Mbak, Min, dapat dashback gak sih? Oh my god, bayangin aja, harga diskonnya aja udah bisa sampai 70%, 80%. Mereka itu udah pasti nge-cut yang namanya biaya-biaya yang gak penting. Kayak nggak dikasih dashback, nggak dikasih paper bagnya juga mungkin beda dengan yang retail. Mereka kayak lebih murah gitu, lebih tipis mungkin si paper bagnya. Tapi what's over, mereka melakukan itu biar harga jualnya itu bisa affordable mungkin, bisa seterjangkau mungkin sama kaum yang masif. Jadi seperti aku bilang, outlets dan retail store itu adalah salah satu dari retailing strategisnya mereka. Jadi sekarang kalian bisa tahu nih, kalau barang-barang yang dijual di outlets itu bisa jadi karena barang-barangnya udah outdated atau udah late season dari retail store, jadi dijual di sana kelebihan barangnya, atau emang sengaja dibikin untuk outlets. Nah, ini bagian paling pentingnya, penting banget. Jadi nggak ada yang namanya factory outlet sekarang. Kayak misalkan nih, aku suka gemes banget sama orang-orang penjual di marketplace yang mereka tuh bilang ini authentic tapi barangnya FO. Come on, udah nggak ada lagi FO atau factory outlet. Come on, udah nggak ada lagi barang-barang dari factory outlet sekarang. Yang ada emang udah brand outlet, dan mereka itu yang di marketplace dijual benar-benar underpriced banget, harganya nggak masuk akal. Dan mereka itu kekeh kalau itu adalah barang authentic, dan mereka sebut ini adalah barang factory outlet. Dan udah nggak ada lagi factory outlet, udah nggak ada toko yang dibangun di sebelah factory itu, udah nggak ada. Lagian kayak brand USA ini udah nggak punya pabrik di USA, jadi mereka itu pabrik-pabriknya udah di luar USA semua, atau di Asia, ada yang di China, Vietnam, Indonesia bahkan pernah fosil, terus macam-macam lah. Dan Coach ataupun yang lain tidak pernah mengeluarkan statement kalau mereka membuka factory outletnya di sana. Itu ilegal dan nggak mungkin banget.
udah ada kesepakatannya pastinya. Dan yang paling aneh, sampai ada yang nanya, Kak, Min, Mbak, ada sertifikatnya nggak? Oh my god, mau beli rumah pakai sertifikat. Jadi kalau kalian tahu, itu street brand USA, ya di USA-nya biasa aja, kayak daily wear gitu. Jadi buat kalian yang suka banget sama street brand USA, itu kalian mesti belanja di reseller-reseller yang terpercaya. Oke? Buat kalian yang belanja di marketplace, kalau mereka bilang itu factory outlet, itu gue jamin palsu, fake. Oke? Banyak kok sekarang reseller-reseller yang baik-baik dijual asli. Kalian juga paham kok sebenarnya kalau harganya masuk akal, kalau harganya nggak ada price. Sih tahu deh. Mungkin di next video kita bisa bikin perbandingan antara tas-tas yang authentic dan tas-tas yang fake. Gimana? Kalau kalian setuju, komen di bawah ya. So nih, setelah dengar penjelasannya, kalian pasti bertanya-tanya, terus gimana kualitasnya? Kalau emang cuma dibikin buat outlet aja, berarti beda dong mereka mau pakai sama retail store. Oh my god, nanti gimana kalau tetangga tahu, temen tahu? Oke, siap-siap denger ini ya, siap-siap denger ini. Jadi, kualitas dari staff yang dijual khusus untuk outlet itu beda sama yang retail. Pasti beda dong, harganya juga beda, kualitasnya di bawah retail, tapi bukan jelek, hanya di bawah retail. Bukan jelek, cuma di bawah retail kualitasnya. Dapat kan? Tapi ya tetap bagus lah, tetap bagus, come on. Mereka bilang jamin kalau misalkan si materialnya dan semuanya tetap yang terbaik, cuman di bawah retail. Oke, so boring gak sih dengerin sejarah kayak gitu? Tapi tenang aja, aku sekarang bakalan kasih lihat sama kalian tas-tas yang aku dapetin dari retail store dan outlet. Jadi kalian bisa lihat sekarang. Nah, tas yang pertama ini adalah tas yang didapat dari outlet. Namanya Coach Rowan Sekel. Untuk barang retailnya ini nggak sama persis sih, karena kita nggak punya yang benar sama persis. Tapi aku coba cari yang materialnya mendekati, oke? Jadi dua tas ini, yang satu didapat dari stores, regular stores atau retail store, dan ini didapat dari outlets. Oke? Kita lihat perbedaannya. Jadi aku pun sebenarnya belum benar-benar lihat nih apa perbedaannya, tapi kita bakal cari tahu bareng-bareng. Oke. Nah, ini kan sama-sama bahannya dari PVC nih, yang bagian signature-nya ini. Bagian signature ini, kalau di sini ada bagian bawah. Oh iya, aku belum bilang sama kalian kalau ini namanya adalah Parker, kalau ini namanya Rowan. Signature-nya dari retail itu, ini biasanya di dalam signature-nya itu ada tulisan Coach. Nah, jadi kayak misalkan tipis banget begini, Coach. Terus kalau kita lihat di daerah belakang ada juga Coach, kayak gitu. Terus kalau misalkan di retail itu signature-nya nggak ada tulisan Coach kayak gitu, jadi nama signature terus. Nah, biasanya orang-orang tuh bilang kalau misalkan perbedaannya dari retail dan outlet itu biasanya adalah dari hardware-nya. Aku sekarang pengen lihat ini sama kalian, emang kayak gimana sih hardware-nya. Jadi kalau misalkan aku lihat nih, hardware-nya dari retail itu lebih berat daripada yang outlet. Tapi bukan berarti yang outlet nggak berat, yang outlet itu pun berat, cuman lebih berat yang retail. Nah, aku butuh satu tas pembanding lagi karena di sini tuh ada hardware resletingnya, sedangkan di sini kan nggak ada resletingnya, jadi aku perlu tahu. Mas, butuh satu lagi dong yang retailnya, ambilin ya. Ini bang, beneran? Bagus banget. Bagus banget. Bisa lihat ya? Oke, jadi ini namanya adalah
Coach Dreamer. Oke. Ini kalau misalkan kita lihat resletingnya sama yang ini, sama yang Rowan, aku akan mendukarkannya. Kalau misalnya kita bandingin sama yang Rowan, jadi resletingnya itu yang retail itu emang lebih besar dan lebih berat. Lalu kayak pressnya atau grafirnya, what it called, aku nggak tahu. Itu warna hitam dan kelihatan mencolok banget dibandingkan dengan yang outlet. Terus kalau misalkan nih bisa kalian lihat di sepanjang ring-ring kayak gini, ini bahkan ada ring-ring kayak gini. Itu kalau yang misalkan outlet itu kayak polos, tapi kalau misalkan di retail itu banyak pouch kayak gitu. Tapi so far untuk kulit, ini bagian kulitnya, bagian bahan signature-nya sebenarnya sama aja. Yes, yang ini bagian signature-nya kayak lebih fleksibel. Iya, kayak lebih fleksibel gitu. Tapi so far ini nggak jauh beda, tapi harganya tuh jauh beda banget. Untuk handtagnya, jadi kalau aku lihat nih bagian embossnya ini yang detail itu kayak lebih dalam. Kalau yang store itu kayak lebih di permukaan gitu, kayak terlalu dalam. Buat price tag itu kalau misalkan yang outlet itu biasanya dimulai dengan huruf F sebelum angka untuk SKU-nya mereka. Jadi kayak F83607 buat yang Dreamer ini adalah 54160 tanpa F. Tapi untuk sekarang sih aku lihat di beberapa model itu barang outlet udah nggak pakai F juga depannya, jadi langsung angka juga. Nah, yang sekarang kita bakalan lihat nih perbedaannya dari Tory Burch yang dapat dari retail dan Tory Burch yang dapat dari outlet. Tada! Dan ini aku punya dua tas Tory Burch sekarang di tangan aku. Kalian tahu nggak yang mana yang retail dan mana yang outlet? Oke, jadi ini adalah Tory Burch yang dari retail dan ini yang dari outlet. Gila men, ini ukurannya lebih besar itu sedikit, tapi satu tipe, satu jenis, jadi bakal deketan banget nih buat ngejelasinnya. Pertama, aku mau kasih tahu kalian dari segi hardware-nya. Jadi kalau misalkan yang si Tory Burch ini besi-besinya, ini sama banget, beneran sama banget. Nah cuman kalau kayak gini kayak langsung dimasukin gini, tapi kalau yang ini tuh pakai lagi kayak gini. Cuman kan itu sebenarnya tentang model kan, tentang modelnya, karena ini nggak bisa sama. Ini yang satu namanya flaming dan yang satu namanya savana. Terus untuk emboss dari tasnya juga, ini tuh kayaknya langsung di emboss pakai mesin press gitu. Sedangkan ini itu dibentuk karena ada jahitan. Tapi aku pengen banget nih buat tekenin ke hardware-nya. Kalau ini beneran literally sama banget. Dan juga kulitnya tuh juga sama banget, gak ada bedanya kan. Tapi ini beneran aku gak tau apa bedanya, karena hardware itu sama-sama berat. Terus coba deh ya kita misalkan lihat dari price tag-nya. Kalau misalkan gue lihat dari tag price tag-nya ini juga beneran sama. Tapi buat yang dari retail itu di atas harganya ditulisnya suggested retail US, dan untuk yang di outlet namanya comparable value US. Jadi ada comparable value dan suggested retail. Jadi comparable value itu sama aja kayak MSRP. MSRP itu manufacturer suggested retail price atau harga yang dianjurkan, sama aja. Sebenarnya harganya sama aja, cuman ya apalah perbedaan hardware satu dua aja gitu, tapi harga yang ditawarkan emang jauh banget beda. So segitu dulu dari kita sekarang.
buat kalian nih, pasti kalian juga ada yang udah tahu kan perbedaan tentang outlet dan retail. Coba dong komen di bawah kalau misalkan aku ternyata ada pemaparan yang salah atau yang perlu dikoreksi. Jangan lupa komen juga di bawah, atau kalian yang mau nambahin kalau aku nggak lengkap, komen. Buat kalian yang punya ide buat dibahas di next video, komen juga. Pokoknya thank you banget yang udah nonton. Kita bakalan bikin video-video lainnya yang lebih seru lagi, yang lebih fun lagi. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Okay? Thank you for watching and see you in the next video. Bye-bye!